Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perpajakan kelas A yang mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang pertama, pengertian dasar perpajakan Indonesia, yang kedua, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Adinda Salsa Faradila dengan NIM 19001, yang kedua Dian Ari Setiani dengan NIM 19003, yang ketiga ada Edo Yudisroso dengan NIM 19006, kemudian yang keempat Muhammad Dhani Fajar Amrullah dengan NIM 19014, kemudian yang kelima ada Dia Ajeng Imandasari dengan NIM 19016, kemudian yang keenam ada Sarah Ayu Fernanda dengan NIM 19020, kemudian yang ketujuh ada Aulia Insani Nurrohman dengan NIM 19204. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Saya, Dinda Salsa Faradila Primana, akan menjelaskan mengenai pengertian pajak dan unsur pokok pajak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah pajak, namun pengertian pajak yang sesungguhnya kita belum mengetahui arti jelasnya, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di situ dijabarkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara secara besar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga dengan kata lain, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa, namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Sumitro dalam Mardiasmo tahun 2009, yang mana diartikan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak adanya timbal balik langsung. Kemudian yang kedua merupakan pengertian pajak menurut Smith dalam Waluyo tahun 2011, yang mana dijabarkan pengertian pajak merupakan prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan. Kemudian pengertian pajak yang terakhir menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH tahun 1990, yang mana pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara, peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran rutin. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur pokok pajak. Nah, terdapat 5 unsur pokok pajak. Yang pertama adalah iuran atau pungutan. Jika dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, pajak tersebut dapat dikatakan sebagai iuran. Sementara itu, jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak ini berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan. Kemudian yang kedua adalah pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Salah satu karakteristik pokok dari pajak ini adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis, berat ringannya tarif pajak, itu rakyat harus ikut serta dalam menentukan dan menyetujui melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau wakil-wakilnya di parlemen. Hal ini menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk keperluan negara ini berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah pajak dapat dipaksakan. Jika dilihat undang-undang memaksa wajib pajak supaya mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kemudian yang keempat adalah tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung. Ciri khas utama dari pajak adalah wajib pajak membayar pajak tanpa menerima balas jasa apapun. Jika seorang wajib pajak membayar pajak penghasilan, maka Fiskus tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa imbal. Kemudian yang terakhir adalah untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Jadi pajak ini dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Baik, saya Diana Aristiani, NIM 191003, ingin mempresentasikan fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Karena negara membutuhkan biaya.
Nah, fungsi ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak yang digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini memiliki arti sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian, maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak ini lebih meningkat lagi. Slide selanjutnya, teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak ini ada 5. Yang pertama, teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. Hal ini meliputi keselamatan, keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi dalam hubungan negara dengan individu. Meskipun teori ini hanya untuk memberikan dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentangnya, karena mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena pertama, dalam hal timbul kerugian, tidak ada pergantian secara langsung dari negara. Dan yang kedua, antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung. Teori yang kedua yaitu teori kepentingan. Teori kepentingan ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. Teori yang ketiga yaitu teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori yang keempat yaitu teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Teori ini mendasarkan pada paham organis Stadler. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Teori yang kelima yaitu teori asas gaya beli. Teori ini menjelaskan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk tugas itu diperlukan biaya, maka selayaknya masyarakat yang mendapat perlindungan negara membayar pajak. Slide selanjutnya, asas pajak. Asas pajak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal. Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Karena setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Misalnya nih, saya bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Nah, pada tahun 2020, saya memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar 50 juta dan dari luar negeri sebesar 75 juta. Nah, maka penghasilan saya yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2020 itu yaitu sebesar 125 juta. Asas yang kedua yaitu asas sumber. Nah, cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Wajib pajak menurut asas ini yaitu siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Misalnya, saya warga negara Jepang yang pada Agustus 2020
memperoleh penghasilan dari Indonesia itu sebesar 100 juta. Dan dari negara lain sebesar 50 juta. Nah, menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, saya bukan wajib pajak dalam negeri. Oleh karena itu, penghasilan saya yang dikenakan pajak di Indonesia pada Agustus 2020 itu yaitu hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja, yaitu sebesar 100 juta. Dan asas yang terakhir yaitu asas kebangsaan. Nah, cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan atas hubungan kebangsaan wajib pajak ini, yaitu contohnya setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia itu harus membayar pajak kepada negara asalnya. Ya, di sini saya Yudi Suroso yang menjelaskan tentang yang pertama yaitu syarat pemungutan pajak. Di mana kita ketahui sendiri untuk membebankan pajak kepada masyarakat itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Karena ketika kita memungut pajak terlalu tinggi, maka masyarakat sendiri akan sangat terbebani sehingga tidak sedikit juga orang yang tidak bisa membayar pajak, teman-teman. Nah, kemudian ketika pajak itu ditarik terlalu rendah, maka pembangunan di Indonesia sendiri itu juga akan terganggu karena modal dari pembangunan Indonesia itu salah satunya berasal dari pajak, teman-teman. Nah, untuk menangani masalah ini, maka dalam pemungutan pajak ini juga ada syaratnya, teman-teman. Syarat yang pertama yaitu pemungutan pajak harus adil. Nah, adil dalam perundang-undangan ataupun adil dalam pelaksanaannya, teman-teman. Jadi, pemungutan pajak ini harus secara adil, di mana kita ketahui bahwa di Indonesia terdiri dari banyak kalangan perekonomian, ada yang perekonomian menengah ke atas dan ada perekonomian yang menengah ke bawah. Nah, adil di sini jadi pemungutan pajak itu tidak memandang bulu ketika ada kesalahan atau pelanggaran hukum mengenai pajak, maka semua orang berhak diberikan sanksi, teman-teman, tanpa pandang bulu, seperti itu. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu pemungutan pajak harus ada undang-undang. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia merupakan negara hukum, semua kegiatan itu didasarkan pada hukum, teman-teman. Begitu pula dengan pajak, di mana kita ketahui pajak juga diatur dalam undang-undang, teman-teman, sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tentang pajak dan pemungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Jadi, dalam pemungutan pajak itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang, namun ada undang-undang yang telah mengaturnya, teman-teman. Kemudian syarat yang ketiga yaitu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Nah, di sini pemerintah itu dalam melaksanakan pemungutan pajak berusaha untuk tidak merugikan dan menghambat lajunya usaha yang dilakukan oleh masyarakatnya, teman-teman. Jadi di sini pemerintah itu sudah mengatur pajak agar tidak terlalu membebani masyarakatnya, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu pemungutan pajak yang harus efisien, dimana kita ketahui bahwa setiap pengurusan itu terkadang memerlukan biaya yang harus dikeluarkan, teman-teman. Nah, untuk mengurusi pajak sendiri ada biaya yang harus dikeluarkan, namun di sini pada persyaratan yang keempat, biaya yang harus dikeluarkan itu rendah, tidak terlalu tinggi, seperti itu, teman-teman, yang disebut secara efisien. Kemudian syarat yang kelima yaitu pemungutan pajak yang harus sederhana. Nah, di sini dimaksudkan untuk tidak membuat masyarakat bingung dalam membayar pajak, teman-teman. Jadi di sini itu memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan. Jadi masyarakat itu tidak akan kebingungan dalam membayar pajak atau tidak merasa diribetkan gitu, teman-teman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang stelsel pajak. Nah, stelsel pajak ini merupakan sistem pengaturan atau pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak, teman-teman. Nah, dalam pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau real. Nah, stelsel nyata atau real ini adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya atau real, teman-teman. Nah, biasanya stelsel nyata atau real ini dilakukan pada akhir tahun pajak. Kemudian stelsel yang kedua yaitu stelsel anggapan atau stelsel fisik, teman-teman. Fiktif, maaf. Nah, stelsel fiktif ini adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada satu anggapan yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini biasanya dikenakan pada
awal tahun pajak teman-teman. Jadi disamakan dengan penghasilan sebelumnya gitu teman-teman di stelsel anggapan atau fiktif ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu stelsel campuran. Nah, stelsel campuran ini perpaduan antara stelsel nyata atau real dengan stelsel anggapan atau fiktif teman-teman. Nah, jadi pemungutan ini biasanya didasarkan pada awal tahun yaitu stelsel anggapan. Ketika pada akhir tahun pajak ternyata objek yang terkena pajak itu lebih kecil, maka uang yang sudah dibayarkan itu akan dikembalikan kepada orang yang wajib pajak tersebut teman-teman. Jadi akan dikembalikan. Namun ketika akhir tahun pajak ternyata kurang dari stelsel anggapan, maka wajib pajak itu harus juga membayar atau memenuhi pajak yang sudah ditentukan teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlawanan pajak. Nah, perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi akibat pemungutan pajak teman-teman. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat itu baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, oleh karena itu perlawanan pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perlawanan pasif. Perlawanan pasif ini berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi dalam suatu negara, teman-teman. Jadi, perlawanan pasif ini tidak dilakukan secara nyata atau secara real, sehingga perlawanan pasif ini tidak dikenai hukum, teman-teman, seperti itu. Jadi, dalam suatu negara, misal di Indonesia, itu kan ada masyarakat desa. Nah, masyarakat desa itu tidak terbiasa menggunakan perbankan. Terkadang orang-orang menyimpan uangnya itu dalam lemari atau dalam bentuk emas, sehingga mereka itu terhindar dari pajak bunga, teman-teman. Itu yang dinamakan perlawanan pasif, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu perlawanan pajak secara aktif. Nah, perlawanan secara aktif ini perlawanan pajak yang secara nyata-nyata atau terang-terangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, teman-teman. Seperti itu yang terjadi pada perlawanan pajak, teman-teman. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Dani Wacaramullah, NIM 1908101014. Materi selanjutnya yaitu tentang pengelompokan pajak. Nah, pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut, dan berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan golongan ini ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di mana pajak langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa diambil alih atau dilimpahkan kepada orang lain. Nah, contohnya yaitu seperti pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu kebalikan dari pajak langsung, yaitu pajak yang bisa dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain atau orang lain. Nah, contohnya yaitu seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan sifat, ada 2, yaitu pajak subjektif dan objektif. Di mana pajak subjektif yaitu pajak yang melihat dan memperhatikan keadaan wajib pajaknya dan pemungutnya pajaknya berpangkal pada subjek. Nah, contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak objektif, yaitu kebalikan dari pajak subjektif. Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atau atas barang mewah. Nah, yang ketiga yaitu pajak berdasarkan wewenang pemungut. Pajak pusat, di mana pajak pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, hasil dari pemungutan pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan atas barang mewah, biaya materai, pajak bumi dan bangunan. Nah, yang kedua yaitu pajak daerah. Nah, pajak daerah ini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pungutan ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Nah, contohnya yaitu pajak tingkat pertama atau pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pajak tingkat kedua yaitu atau pajak tingkat kabupaten atau kota yaitu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral, pajak mineral bukan logam, dan bantuan. Selanjutnya itu macam tarif pajak. Yang pertama tarif proporsional, di mana tarif proporsional ini
saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam penghasilannya, presentasinya pun tidak akan berubah atau akan tetap sama. Contohnya itu PPN yang sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari apapun objek pajaknya. Yang kedua yaitu tarif progresif. Nah, penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Nah, jadi di mana dalam tarif progresif saat pemungutan pajaknya atas presentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri tarif pajak ini sudah diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, misal penghasilan 0 sampai 50 juta rupiah tarifnya 5%. 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%. Nah, di atas 500 juta itu 30%. Yang ketiga yaitu tarif degresif. Persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Nah, yang keempat yaitu tarif tetap. Tarif tetap atau tarif regresif yang dimana pemungutan pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarnya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Misalnya yaitu biaya materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, slide selanjutnya yaitu timbul dan berakhirnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formal dan material. Di mana ajaran formal yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, Fiskus ini adalah aparatur atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Kemudian Fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ajaran material di mana utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Nah, sebab-sebab itu ada beberapa, yaitu yang pertama perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Nah, yang kedua yaitu keadaan, yang memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga peristiwa atau kejadian, yaitu seperti mendapatkan hadiah undian. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Dia Ajeng Imandasari, NIM 19081016. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berakhirnya hutang pajak. Yang pertama itu ada pembayaran. Maksud dari pembayaran ini adalah hutang pajak yang ada pada wajib pajak itu akan dihapus apabila si wajib pajak ini sudah melakukan pembayaran kepada kas negara. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan dengan pemotongan pihak lain atau bisa datang langsung ke kantornya, misalnya seperti bank-bank persepsi dan juga bisa ke kantor pos. Yang kedua ini ada kompensasi. Nah, kompensasi ini adalah saat si wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak gitu. Jadi nanti kelebihan tersebut akan dibayarkan kepada hutang pajak yang ada di tahun berikutnya. Yang ketiga itu ada kadaluarsa. Kadaluarsa ini adalah lewat dari waktu tertentu gitu. Jadi apabila dalam waktu tertentu itu sudah hutang pajak tidak ditagih sama sekali atau tidak ada penagihan sama sekali, nah nanti hutang pajaknya ini akan dianggap berakhir atau akan dihapuskan dan juga tidak akan ada lagi penagihan gitu. Nah, tapi utang ini akan berakhir kalau melebihi waktu 10 tahun. Dan yang terakhir itu ada pembebasan atau penghapusan. Maksud dari pembebasan atau penghapusan ini, saat utang pajak si wajib pajak akan dinyatakan dihapus atau dibebaskan, itu pada saat sudah dilakukan penyelidikan, itu ternyata si wajib pajaknya ini memang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Nah, biasanya ini karena bangkrut atau karena kesulitan dari segi keuangan atau likuiditasnya. Yang selanjutnya itu ada fungsi dan cara perolehan NPWP. NPWP ini adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Fungsi dari NPWP. Fungsi dari NPWP ini ada dua. Yang pertama itu sebagai tanda pengenal atau sebagai identitas si wajib pajak. Dan selain itu juga bisa menjadi sarana administrasi perpajakan, sehingga nanti wajib pajak ini hanya diberi satu NPWP.
Yang kedua fungsinya adalah sebagai sarana menjaga ketertiban dan juga pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga nanti wajib pajaknya ini mencantumkan NPWP pada saat mereka itu menyerahkan dokumen perpajakannya. Lalu di sebelahnya fungsi dari NPWP itu juga ada cara untuk memperoleh NPWP. Nah, itu bisa dengan cara langsung mendatangi kantornya atau bisa mengunjungi laman Direktorat Jenderal Pajak. Jadi caranya itu ada dua, memperoleh NPWP secara offline dan juga memperoleh NPWP secara online. Yang pertama itu memperoleh NPWP secara offline. Caranya itu adalah pengajuan permohonannya ini secara tertulis gitu. Lalu mengisi dan juga menandatangani formulir pendaftarannya. Nah, apabila sudah diisi secara lengkap dan juga sudah ditandatangani, permohonan ini akan disampaikan ke KPP atau kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah atau tempat tinggal dari si wajib pajak tersebut. Dan yang kedua, memperoleh NPWP secara online. Nah, memperoleh NPWP secara online ini caranya dengan mendaftar lewat aplikasi yang namanya itu adalah e-registration pada laman Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pajak.go.id. Nah, setelah itu juga akan dikirimkan nih ke KPP yang ada di wilayah atau tempat tinggal si wajib pajak. Caranya dengan mengunggah salinan digital lewat aplikasi e-registration tadi. Selanjutnya itu ada fungsi dari NPPKP dan juga cara memperoleh NPPKP atau singkatan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, fungsinya itu yang pertama itu adalah sebagai identitas pengusaha kena pajak. Jadi, setiap pengusaha itu harus memiliki NPPKP ini untuk sebagai tanda pengenalnya atau identitasnya. Dan yang kedua itu fungsinya ada sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Jadi setiap pengusaha yang kena pajak ini punya kewajiban nih untuk melaksanakan PPN dan juga PPNBM-nya dengan adanya NPPKP ini. Dan fungsinya yang terakhir, yang ketiga, yaitu sebagai alat pengawasan administrasi perpajakan. Jadi dengan adanya nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ini bisa mengawasinya lebih mudah. Lalu di sebelahnya fungsi dari NPPKP itu ada cara memperoleh atau cara perolehan NPPKP. Jadi setiap wajib pajak yang posisinya itu sebagai pengusaha itu akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan juga perubahannya yang kedua yaitu Nomor 18 Tahun 2000 itu wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kantor Direktorat Jenderal Pajak ini harus yang ada di wilayah tempat kedudukan pengusaha dan juga tempat kegiatan usahanya. Untuk nantinya bisa dilakukan pengukuhan gitu menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, apabila wajib pajak ini mendaftar NPWP sekaligus pengukuhannya, nanti surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan NPPKP-nya ini akan terbit secara bersamaan gitu. Nah, biasanya itu maksimal 3 hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang surat pemberitahuan atau biasa yang dikenal dengan istilah SPT. SPT merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di dalam SPT sendiri itu memuat informasi tentang jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Nah, segala informasi yang dituliskan dalam SPT ini harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang dituliskan dalam SPT ini. Namun, apabila ada kesalahan di dalam penulisan SPT ini, maka Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban wajib pajak. Nah, di dalam SPT ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu SPT tahunan dan yang kedua yaitu ada SPT masa. SPT tahunan sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib disetujui oleh setiap tahun atau pada akhir tahun. Lalu di dalam SPT tahunan ini juga terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak perseorangan dan yang kedua yaitu SPT tahunan wajib pajak badan. Nah, untuk SPT perseorangan ini batas penyampaian SPT-nya yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk SPT wajib pajak badan yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang kedua yaitu ada SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau biasa yang dikenal dengan dalam kurun waktu bulanan. Nah, batas waktu penyampaian SPT masa ini yaitu paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang surat setoran pajak atau biasa yang dikenal dengan SSP.
SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun tempat pembayaran atau penyetoran pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yang pertama yaitu ada kantor pos, yang kedua yaitu ada bank badan usaha milik negara, yang ketiga yaitu ada bank badan usaha milik daerah, dan yang terakhir yaitu bank swasta. Adapun bank swasta terdiri dari Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Selanjutnya yaitu ada jenis surat setoran pajak. Jenis surat setoran pajak ini ada 4. Yang pertama yaitu ada SSP standar. SSP standar ini digunakan oleh wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak, yang mana sang wajib pajak ini harus datang ke kantor penerima pembayaran. Dan yang kedua yaitu ada SSP khusus. Nah, pada dasarnya fungsi antara standar dan khusus ini mempunyai fungsi yang sama. SSP ini digunakan untuk bukti telah melakukan pembayaran maupun penyetoran pajak ke kantor penerima pembayaran, yang mana bukti tersebut dicetak menggunakan sebuah mesin transaksi maupun menggunakan alat lainnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu ada SSP pabean, cukai, dan pajak rangka impor. Nah, SSP yang satu ini memang dibuat untuk bukti pembayaran pajak pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Dan yang terakhir yaitu ada SSP cukai dan SSP PPN. Nah, SSP yang satu ini termasuk dalam bukti pembayaran pajak mengenai SSP cukai atas barang yang terkena cukai. Selanjutnya ialah surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 23 PMK 03 2008 Pasal 2 Ayat 1, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Pertama, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000, terbitnya STP ini dapat dikarenakan 1. Penghasilan pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 2. Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. 3. Terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun membuat faktur pajak. 6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar ini dapat terbit ketika otoritas pajak menemukan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan SPT. Kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu ditentukan dan tidak menyampaikannya setelah mendapat surat teguran, putusan pengadilan, konfirmasi faktur pajak, bukti pemotongan pajak penghasilan, bukti transaksi, atau data perpajakan. Ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPKBT adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Surat ini terbit setelah ada SKPKB sebelumnya. Pihak otoritas pajak menerbitkan surat ini dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang karena adanya keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, data baru yang merupakan keterangan lain berupa data konkret, data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang termasuk data semula belum terungkap, data baru dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana. Surat ketetapan pajak nihil. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN dapat terbit setelah DJP melakukan pemeriksaan terhadap SPT dan menemukan kalau jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Kelima, surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat ini akan terbit jika wajib pajak menyampaikan permohonan tertulis dengan ketentuan kalau jumlah kredit pada pajak PPh, PPN, dan PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Selanjutnya, tata cara mengajukan keberatan pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Atas keberatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Ada beberapa syarat pengajuan keberatan, ialah pertama, mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas. Yang ketiga, keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Yang keempat, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Kelima, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Yang kedua, banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Syarat pengajuan banding adalah pertama, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Yang kedua, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Pengadilan pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Selanjutnya yang ketiga, peninjauan kembali. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan keputusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan PK diterima. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.